dan bisa bersaing di dunia nasional maupun di dunia internasional. Saya kembalikan kepada Mas Tisar. Oke, mungkin ini kali apa tambahan kali dari kasih tambahan sedikit materi mengenai wirausaha nih. Mas Zaki juga lumayan dalam berwirausaha. Monggo Mas Zaki, tambahan sedikit Mas Zaki. Mas Zaki Yamani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ngikutin dari awal, kebetulan baru keluar rumah, baru nyampe. Ini materinya apa ini tadi? Saya nggak ngikutin tadi. Bagaimana memulai usaha, merintis usaha dan bertahan di dalam situasi kondisi yang sulit, Mas? Oh, oke. Memulai usaha itu yang pasti nomor satu, Anda harus paham dulu apa yang menjadi passion Anda. Jadi lakukan yang nomor satu adalah lakukan apa yang menjadi hobi Anda. Anda melakukan itu tapi Anda tidak dibayar dan Anda mau melakukan, nah itu yang harus Anda lakukan. Jangan bicara soal duitnya. Kalau Anda memulai berbisnis, cari sesuatu yang Anda sukai dan Anda senangi dan Anda lakukan itu tanpa dibayar pun Anda mau melakukan. Itu duitnya pasti gede. Duitnya pasti gede. Kalau Anda memulai bisnis hanya sekedar cari uang saja, nanti Anda akan dipusingkan dengan uang. Yang pertama, bagaimana permodalannya Anda sudah pusing. Bagaimana nanti operasionalnya membutuhkan uang yang banyak, Anda pasti sudah pusing mikir uang. Nanti kalau Anda mendapatkan uang, Anda juga akan dipusingkan bagaimana menghabiskan uangnya. Nah, orientasi nanti orang-orang di sana selalu melulu akan di uang terus. Nah, coba Anda lakukan hal yang Anda paling cintai. Misalnya Anda sekarang ini lagi senang motor. Anda senang motor, Anda suka utak-atik motor, Anda suka modifikasi motor, jadikan itu bisnis Anda. Nanti Anda hanya tinggal melakukan satu hal aja, beritahukan ke banyak orang bahwa Anda melakukan sesuatu yang Anda cintai saat ini ke banyak orang. Duitnya pasti banyak. Saya pernah ke Jogja. Di Jogja itu ada di Ring Road Selatan itu dekat mana? Dekat Jalan Adi Sucipto itu yang jalan ke arah Adi Sucipto. Itu ada satu orang punya hobi di modifikasi motor. Dia jalanin sendirian. Dia bikin tangkinya, dia bikin rangka motornya. Yang saya cukup kagum adalah mobilnya itu yang gede itu apa sih? Jeep apa itu Jeep? Wrangler Renegade. Wrangler Renegade yang harganya di atas 1 miliar. Motornya yang dipakai Harley Davidson. Dia kerjanya sendirian di utak-atik, orang ngantri pesan motor ke dia itu 3 bulan dan diantri mobilnya, motor bikinan dia. Nah, ada banyak hal di grup saya, semuanya rata-rata memulai bisnis tanpa ada yang mengandalkan dengan uang. Karena yang kita develop ke teman-teman itu bagaimana mereka mempersiapkan mental mereka untuk bisa mengembangkan bakatnya mereka. Nah, memang di awal sih pasti akan berat karena apa? Paling tidak mereka akan memikirkan bagaimana saya bertahan dari apa yang saya lakukan ini. Bertahan untuk hidup maksudnya.
Ya, yang kita pikirkan biasanya gini, kita mencontoh komunitas Cina. Komunitas Cina itu komunitas rumpun bambu. Kalau ada beberapa pengusaha yang sukses, yang sudah sukses itu biasanya berkumpul, mereka akan membantu pengusaha yang belum sukses, yang belum jalan. Itu disupport. Nah, itu komunitas rumpun bambu. Selalu mensupport yang kecil. Itu kita lakukan ke teman-teman di grup kita. Ada yang develop game, mulai dari ada apa-apa sampai sekarang omsetnya sudah ya per tahun sudah 10 miliar lah per tahun. Terus ada yang di supporting multimedia, itu juga rata-rata omsetnya juga itu. Semuanya dari nol. Semuanya dari nol. Ya yang kita lakukan adalah membangun rasa percaya diri teman-teman bahwa mereka melakukan hal yang mereka cintai itu pasti akan menghasilkan apa yang mereka inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, syukuri apa yang sekarang ada, yang sekarang diterima saat ini. Kondisi apapun, syukuri. Anda nggak punya duit, syukuri dulu. Anda punya duit cuma Rp10.000, syukuri dulu. Kata Allah, lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Semua teman-teman pasti sudah hafal. Cuman kalau dalam kondisi kepepet, suruh bersyukur. Nah, saya sekarang ini lagi susah, ya syukurin aja. Karena Allah pasti akan menambah nikmat ketika kita bersyukur. Nah, yang sering kali kita lupa di saat kepepet itu, bahwa kita percaya sama Allah, tapi kita tidak yakin dengan Allah. Saya sering kali sampaikan ke teman-teman itu, mintalah sama Allah. Allah pasti akan kasih, nggak mungkin tidak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa yang Anda minta saat ini itu sudah menjadi kebutuhan Anda atau hanya keinginan. Nah, rubah keinginan Anda itu menjadi kebutuhan. Allah pasti akan ngasih. Tidak mungkin tidak. Karena janji Allah itu pasti tidak pernah meleset. Tidak pernah meleset. Syukuri. Yang kemudian yang kedua adalah bangun niat Anda. Bisnis bukan hanya sekedar cari duit. Bisnis itu adalah membangun nilai kebermanfaatan buat orang banyak. Nah, seberapa besar bisnis Anda ini bisa dirasakan nilai kebermanfaatannya buat orang banyak. Semakin banyak nilai manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak, bisnis Anda pasti akan jalan. Bisnis Anda pasti akan besar. Yang dilakukan oleh para pengusaha besar itu, contoh satu, dia harus menghidupi karyawan yang banyak. Artinya dia bermanfaat buat orang karya. Punya karya berapa? Paling cuma ada 3 orang. Berarti paling tidak dia menghidupi 4.000 orang. Kemudian belum lagi produknya. Produknya bisa dirasakan oleh orang banyak. Pasti pintu rezekinya pasti akan jadi banyak. Karena dia menghidupi banyak orang, dia bermanfaat buat orang banyak. Yang ketiga, yang keempat, bisnis supaya jalan. Setelah tadi niat, minta izin sama orang tua. Itu penting banget. Kalau Anda masih ada orang tua Anda itu adalah Tuhan yang tampak di dunia. Izin sama orang tua, Allah fi ridha atau Allah fi sa'atil walidain, ya ridhonya Allah itu ada di ridho orang tua. Jangan sampai kita tidak minta izin sama orang tua. Jangan anggap orang tua kita bodoh. Walaupun kita sekolah, orang tua kita sekolahnya SD, kita sekolah sampai S2, S3, jangan beranggapan bahwa orang tua bodoh, nggak ngerti apa yang kita kerjakan, jangan sampai. Minta izin sama orang tua, minta ridhonya. Orang tua mengizinkan kita menjalani bisnis ini, jalani. Kalau tidak, berhenti. Sepandai apapun, hentikan. Sepandai apapun Anda, se-expert apapun Anda menjalani bisnis itu, hentikan kalau orang tua Anda tidak mengizinkan. Itu sudah kunci. Sudah kunci. Pasti akan nyungsep. Sebagus apapun Anda bikin plan, orang tua Anda nggak mengizinkan, hentikan aja. Ganti yang lain. Selanjutnya,
Kalau sudah dapat izin orang tua, kalau orang tua nggak ada, izin dengan pasangan. Kalau Anda sudah menikah, izin dengan istri Anda. Nah, kalau minimal, kalau istri Anda itu support, kalau terjadi sesuatu, istri Anda pasti akan mensupport, tidak akan menyalahkan. Next, ke berapa? Keempat atau kelima? Kelima, silaturahim itu penting banget. Dalam konteks manajemen, silaturahim itu adalah marketing. Anda datengin aja teman-teman, saudara-saudara Anda, nah, beritahukan apa yang Anda lakukan, bahwa oh saya sekarang lagi menjalani bisnis ini loh, menjalani bisnis ini. Itu kekuatan silaturahmi besar sekali buat bisnis Anda. Kalau Anda bisa lakukan menjalin network dengan saudara, dengan teman-teman, insya Allah rezekinya cepat akan terbuka. Karena salah satu pintu rezeki itu dibuka dengan silaturahim. Selanjutnya, apa ya? Jangan ngitung hasil akhir. Hasil akhir itu bukan wilayah kita, serahkan aja hasil akhirnya sama yang Maha Kuasa. Kita sudah membuat sebagus-bagusnya plan, tapi kalau Allah belum mengizinkan, ya tidak bisa jadi apa-apa. Kalau di kita the best plan is unplanned. Kita bisa merumuskan perencanaan, tapi perencanaan yang terbaik yang tidak direncanakan oleh kita, tapi yang direncanakan oleh Allah. Nah, ada beberapa kali kita melakukan eksekusi pekerjaan itu kita sudah well prepare, tapi ternyata ada yang salah yang kita lakukan. Salah bukan secara teknis, tapi secara non-teknis dari pekerjaan itu. Ada yang kita langgar dari salah satu syariat lah, yang kita langgar. Yang harusnya kita untung hampir berapa ya? 800 sampai 900 juta. Loss itu jadi loss sampai 700 juta waktu itu. Padahal secara teknis nggak ada masalah. Klien seneng, tapi dihitung rugi ternyata. Nah, hasil akhir serahkan sama Allah. Allah itu yang maha memberikan rezeki, yang maha membolak-balikkan keadaan. Ya, dekat-dekatlah dengan Allah. Yang jadi kunci adalah yang mengatur rezeki adalah Allah, bukan manusia, bukan kita. Maka yang paling enak untuk mendapatkan rezekinya Allah, dekat-dekatlah dengan Allah. Tambahan saya itu aja sih. Bukan tambahan, saya nggak tahu harus menambahi apa. Yang jelas dari saya. Terima kasih Pak Zaki, itu sangat perlu disampaikan. Mungkin perlu saya tekankan juga. Jadi kalau kita sudah melakukan hal-hal yang positif yang tadi disampaikan Pak Zaki, persiapkan mentalitas kita dan pribadi kita yang baik untuk menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat kekuatan pribadi kita tidak mampu untuk menolong apa yang diberikan oleh Allah, jadi Allah juga akan mengukur kekuatan pribadi kita sejauh yang tadi sudah saya sampaikan, sebesar apa kemampuan kita untuk mengelola karunia dari Allah. Kalau kita mampu mengelola uang 10 miliar, Allah akan berikan kepada kita angka itu. Itu linear dengan yang tadi saya sampaikan, penampung kita atau lembaga bisnis kita atau model bisnis kita, apa yang akan kita tampung, kita juga akan sesuaikan. Jadi itu linear ya. Kita menghendaki rezeki dari Allah 100 miliar, tapi bisnisnya tidak mampu menopang angka-angka itu, maka Allah juga tidak akan menurunkan angka itu. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi pribadi yang kuat, yang kita mampu mengelola sebesar apa kira-kira uang yang bisa kita kelola. Karena Allah itu maha sayang kepada kita. War-Rahmanur Rahim. Allah itu maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita diberikan
uang, tetapi malah pribadinya kita tergelincir dengan hal-hal yang jauh dan akan menyebabkan kehancuran kepada kita, kepada diri pribadi kita, maka sayangnya Allah, kita tidak akan diberikan sebesar yang menjadi keinginan kita, tetapi Allah akan mengukur kekuatan kita untuk menerima dari karunia Allah. Saya kira bisa difahami ya. Jadi persiapan pribadi kita seperti apa? Kalau ibaratnya gini, kalau kita diberikan uang 1 miliar, ternyata pikiran kita, keinginan kita untuk hal-hal yang tidak memberikan kebermanfaatan pada lingkungan dan kanan kiri kita, maka itu mungkin akan terskip, akan tidak jadi diturunkan kepada kita. Jadi antara keinginan dan kebutuhan itu yang harus kita selaraskan. Seperti kalau keinginan kita ingin apa ya, mobil itu ya, saya sering mengatakan yang dijadikan sesuatu yang kalau di dalam dunia usaha itu jadi investasi dan sebagainya, karena mobil setiap hari, setiap bulan itu nilainya akan turun. Tapi kalau kita sebagai pengusaha akan memperkuat usaha kita dan akan memperkuat fondasi-fondasi kita, maka instrumen yang kita lakukan adalah kita belikan atau belanjakan dari profit yang kita lakukan untuk sektor yang nilainya bertambah setiap tahun. Jangan kita profit 1 miliar, kita beli mobil yang harganya katakanlah 800 juta. Nanti 2 tahun, 3 tahun mobil itu sudah tidak mempunyai nilai. Tetapi kalau kita punya profit 1 miliar, kita mampu belikan misalnya sektor yang produktif, misalnya kos-kosan kita beli, atau tanah yang kita bisa investasikan, atau kita membelikan ruko yang nilainya setiap tahun itu bertambah, itu akan memperkuat dari sisi fondasi permodalan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, tambahan sedikit. Saya Mungkin yang mau bertanya teman-teman. Tayyip, izin Gofur mau bertanya. Enggak, Mas. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa dapat kita ambil dari Pak sinten namanya Pak Alvan ya. Yeah. Bisnis tour and travel untuk masalah perizinan mungkin butuh kira-kira biaya berapa, karena untuk travel mendirikan usaha itu butuh perizinan yang sangat ketat dan sangat besar pasti biayanya. Kira-kira total semua butuh berapa itu Pak untuk seluruh perizinan? Ya, coba ya dihitung aja. Misalnya kita mendirikan badan usaha katakanlah 10 juta, kemudian izin pariwisata itu sekitar 30 juta, kemudian izin umroh ini bisa diajukan kalau izin pariwisatanya kita sudah punya umur 2 tahun. Izin umroh itu paling tidak kita menyiapkan uang bank garansi itu 200 juta. Kemudian 3 tahun kemudian baru kita bisa ditingkatkan untuk menjadi penyelenggara ibadah haji khusus. Bank garansi yang harus kita setorkan itu 500 juta. Kalau Anda ingin meningkatkan menjadi provider visa, itu paling tidak punya dana atau bank garansi yang harus ditempatkan sekitar 1,5 miliar. Belum lagi akreditasi dari Badan PPW atau Biro Perjalanan Wisata dengan akreditasi umroh paling tidak. Akreditasi sih nggak terlalu banyak lah, sekitar 6 juta gitu. Itu yang biaya-biaya kalau kita ngebangun dadakan. Kalau saya ngebangun bisnis ini ya sesuai dengan kemampuan aja. Dulu saya berawal ya tadi yang sudah saya ceritakan. Jadi punya uang 10 juta baru bikin badan usahanya. Punya uang 30 juta baru kita meningkat izin pariwisatanya. Kemudian
sudah waktunya kita punya uang untuk izin umroh, baru kita mengajukan izin umroh. Dan alhamdulillah kalau di sektor usaha saya dari sisi perizinan semuanya sudah lengkap. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau masuk di sektor yang cepat, kemudian instan dan tidak terlalu banyak modal, jadi cabang aja gitu. Cabang itu akan lebih ringan dan itu fungsinya sama. Artinya Anda menjual, cuman bedanya adalah yang dibangun adalah brand yang memang sudah settle. Katakanlah menjadi cabangnya Al-Fatur, berarti Anda memang menjadi kantor resmi Al-Fatur. Tetapi bisnis itu kembali lagi kepada person kita, kepercayaan masyarakat kepada kita, bagaimana kita bisa dipercaya. Bagaimana mungkin orang akan memberikan uang atau transfer kepada rekening kita atau perusahaan kita kalau kita tidak dipercaya oleh orang. Oleh sebab itu, kita harus memperkuat diri kita untuk bisa dipercaya sama orang, maka itu insya Allah rezeki akan datang dan mengalir kepada kita. Ya Mas Gofur. Tayyib, jazakallah khair Pak Alfa. Afan. Monggo yang lainnya yang mau bertanya. Saya tambahin sedikit ya. Untuk sekarang ini eranya bukan era berbisnis kan. Eranya adalah era kolaborasi sekarang. Jadi misalnya kayak Al-Fatur sekarang ini sudah perizinannya sudah ada semuanya. Yang bisa dilakukan paling cepat adalah bagaimana membangun kolaborasi dengan Al-Fatur. Itu yang paling cepat. Contoh sekarang ini yang lainnya misalnya Gojek tidak bisnisnya apa sekarang? Gojek pertama awalnya kan aplikasi untuk transportasi. Dia punya motor? Enggak. Dia menjalin kolaborasi dengan orang-orang yang punya motor. Nah, kemudian jadilah Gojek. Dia hanya menyiapkan apps-nya. Kemudian merambah ke Gokar. Apakah Gojek punya mobil? Enggak. Mobilnya punya orang-orang. Dia kolaborasi dengan orang yang punya mobil. Nah, kalau kolaborasi itu bisa dilakukan dan dilakukan oleh banyak orang, nah bisnis itu akan jadi besar. Nah, itu sih kalau saya. Sekarang hanya adalah kolaborasi. Ya, sekedar tambahan aja ya, kalau di bisnis yang saya jalankan, alhamdulillah kita Al-Fatur sudah punya afiliasi lebih dari 40 cabang ya, dari Aceh sampai ke Bali lah, itu ada. Dan yang saya lihat kebutuhan ya, ini kita bicara di masa sebelum pandemi atau nanti setelah pandemi ini selesai, itu kebutuhan masyarakat untuk apa ya, nilai-nilai spiritual itu sangat tinggi dan itu sudah menjadi tren sebagai kebutuhan ibadah. Bukan ya apa ya, bukan ada, karena saya mendapati orang-orang yang mungkin bukan setiap tahun, mungkin setiap 3 bulan mereka berangkat ke sana karena memang sebagai kebutuhan spiritual dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita tangkap dari sisi bisnisnya gitu kan. Sehingga umroh ini menjadi tren di mana-mana, apalagi haji yang masa tunggunya cukup lama, dan ini menjadi hal yang positif ya. Kelebihan kita sebagai pebisnis di umroh dan haji, kita punya ilmu, kita punya nilai-nilai spiritual yang kita bisa transfer kepada jamaah kita. Jadi kita sebagai apa ya, tempat untuk ya kita memberikan ilmu kepada masyarakat, apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Dan dari sekian cabang dari Aceh sampai ke Bali, ini dari teman-teman Ikhmas juga masih belum apa ya, mungkin karena saya bisa berhusnuzon ya, mungkin karena kurangnya pengetahuan atau belum terjalinnya silaturahmi atau belum melihat dari model bisnis dan lain sebagainya, jadi belum ada
giroh atau belum ada interest untuk melakukan ini, padahal bisnis yang sederhana bisa dilakukan dan bisa dikembangkan, apalagi kita background sebagai pesantren. Kita bayangkan pemain di umroh dan haji itu banyak sekali orang-orang yang non pesantren yang bermain. Kemudian ingat juga orang-orang di luar muslim juga sudah mulai melirik karena ini jadi model bisnis atau lahan bisnis yang cukup menjanjikan gitu. Setiap tahun coba bayangin jamaah umroh itu ya plus minus sekitar 1 juta masyarakat Indonesia yang pergi ke tanah suci. Nah, berapa persen yang kita bisa ambil dari peluang itu, dan kalau itu bisa kita tangkap dengan baik, itu akan bisa memperkuat perekonomian kita. Mas Nisar. Boleh Mas Bahtiar Tan yang mau bertanya, silahkan Mas Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior semua ya. Wabil khusus Mas Alfa, mau tanya Mas, tentang umroh itu kayak dulu kan pernah ada kejadian ya, yang visa dibatasi itu loh. Itu beberapa biro atau agen umroh di sini itu banyak yang tutup terus terang. Kalau yang tidak kuat nomboi tutup. Jadi kasus visa dulu itu yang keluar misalnya berangkat 2 orang, ternyata keluar cuma 1. Loh gimana? Saya itu pengen berangkat bareng, tapi kok kenyataannya cuma 1, nggak bisa. Akhirnya yang pihak kayak misalnya dalam hal ini Alfatur itu kan sudah ngeluarin biaya 1, lah yang 1 nggak mau berangkat, yang akhirnya dua-duanya nggak mau berangkat, kan problem juga itu. Terus seperti yang kasus baru saja terjadi, begitu dijadwalkan berangkat, ternyata ada masalah pandemi. Akhirnya visa dibatalkan sama KSA. Nah itu juga kan nanti posisi ketika calon yang umroh itu mau narik dana, nanti problemnya kayak gimana. Terus terang saya tahu Alfatur itu baru 2 tahun yang lalu, ternyata itu punya senior, tapi mau jalanin itu karena kayak 2 kasus tadi yang saya tahu, itu jadi ngeri gitu. Matur nuwun. Ya. Terima kasih Mas Intisar waktunya ya. Ya Mas Bahtiar, mungkin saya sekedar menjawab apa yang tadi dirasakan Mas Bahtiar ya. Kita kalau kita menjalankan usaha, tentu kita juga harus tahu betul partner yang kita jalin kerjasama itu. Gitu. Apakah dia memang langsung sebagai decision maker-nya, ataukah dia masih berkolaborasi atau bersinergi dengan pihak-pihak lain. Nah itu yang mesti kita harus tahu gitu kan. Kita harus tahu juga travel tersebut, pertama kalau dalam masalah ada yang misalnya nggak keluar visanya atau tidak keluar visanya. Karena gini Mas, dari sekian travel yang ada ya, travel umroh haji itu sekitar 900-an travel bureau ya. Yang aktif sebagai provider visa itu jumlahnya masih di bawah 100 perusahaan. Nah, Alfatur termasuk aktif sebagai provider visa. Jadi visa ini salah satu item yang memang strategis, dalam arti kalau orang tidak punya visa ya tentu saja mereka tidak bisa berangkat. Nah, partner yang kita ajak kerjasama, apakah pertama dia sebagai provider visa yang mampu dia mengelola atau mampu mengeluarkan visanya dari kantornya dia sendiri, Pak.
Mas Bahtiar gitu kan. Nah, itu salah satu yang menentukan kenapa ini split ya, artinya ada yang berangkat, ada yang nggak berangkat gitu kan. Kemudian yang kedua pada saat menjalankan bisnisnya ini travel main di zona aman atau di zona yang spekulatif. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau zona aman, mungkin dia akan berhitung dari sisi jualannya juga gitu. Jualan yang dia lakukan itu tidak murah-murah banget lah. Karena kalau kita jualan murah, kemudian ada resiko yang dihadapi dan dia tidak mampu untuk menyelesaikan persoalannya, jelas jamaah yang akan jadi korban. Kita perhitungkan betul partner kita seperti apa. Kalau di Al-Fatur sendiri, kita visa kita issue sendiri, kita punya kontrak dengan travel agent yang ada di Saudi Arabia. Jadi hal-hal yang seperti itu, alhamdulillah kita tidak pernah terjadi. Kemudian terkait hal yang kedua ya, pada saat jamaah tidak berangkat itu bagaimana keuangan jamaah. Kalau di Al-Fatur sendiri kita terbuka, sangat terbuka Pak. Karena dari sisi visa kita kita aman gitu, karena alhamdulillah mereka sudah refund, tinggal mereka tinggal ditransfer aja ke rekening perusahaan yang ada di Indonesia. Karena masing-masing provider ini mereka itu mempunyai nomor rekening yang ada di Saudi Arabia untuk transaksi pengeluaran visa. Dan kalau saya cek di akun kita yang ada di GIB itu Gulf International Bank, alhamdulillah saya terakhir jamaah yang tidak berangkat itu sekitar 191 yang udah firm, udah tiket, visa dan sudah pokoknya udah full payment. Dan alhamdulillah keuangannya semuanya sebenarnya aman karena visa sudah refund, kemudian dari penerbangan kemarin juga sudah refund dan uangnya semuanya muncul di perusahaan kami, Pak. Cuman kita menyarankan kepada jamaah kalau misalnya masih ingin melanjutkan keberangkatan pasca pandemi, biarkan saja uangnya, nanti tinggal kita reschedule dan kita akan diinformasikan bentuk new normal seperti apa. Partner bisnis itu sangat penting menentukan hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan Mas Bahtiar kapan ada waktu kita bisa bincang-bincang, dan kita sangat terbuka untuk melakukan bisnis yang sama, yang saling menguntungkan, yang saling bisa menguatkan dan bisa melindungi terutama jamaah, Pak. Karena mohon maaf, saya ini termasuk pengurus di Asosiasi Umroh Haji ya. Saya tergabung di SAPUHI, Serikat Penyelenggara Umroh Haji di Indonesia. Saya kebetulan sebagai itu. Jadi kita mendorong teman-teman ini untuk melakukan bisnis yang fair, yang baik, dan kita melindungi masyarakat kita, jamaah kita gitu. Jadi saya juga punya beban moral ya. Kalau ada hal-hal yang one prestasi apa segala macam ini jadi momok yang baik lah. Nah, kita betul-betul, kalau saya pribadi, saya menjaga betul-betul nama baik itu. Uang itu masih bisa kita cari, tapi nama baik sekali kita merusak, mungkin kita susah untuk mengembalikan itu. Itu juga bagian dari karakter kita berbisnis gitu ya. Jadi jangan semata-mata kita hanya mengeruk rupiah ketika ada risiko gitu menyelesaikan dan kita buang badan dan menyisakan persoalan. Jadi kita harus hadapin, kita harus selesaikan, dan kita harus tuntaskan apa yang menjadi permasalahan. Mudah-mudahan Mas Bahtiar dan teman-teman yang lain yang mau bergabung dengan sangat terbuka seperti apa modelnya. Tentu yang namanya bisnis ini kan dasar hukumnya adalah antaratin minkum. Kita sama-sama rela, sama-sama ridho untuk melakukan bisnis itu. Nah, kita jalin sama-sama apa yang membuat kenyamanan di antara kedua belah pihak. Ya, Mas Tisab, lanjut. Teman-teman yang lainnya mungkin ada yang mau nanya lagi.
Mungkin Ji, kalau soal visa mungkin bisa diceritain case-nya first travel, Ji. Kalau kasusnya first travel, kalau harga-harga sekarang ya yang perlu kita identifikasi adalah kita jangan jual di angka yang terlalu murah lah, fantastik. Kalau sekarang itu jualan di bawah 20 juta itu riskan. Mungkin bisa kita melakukan di bawah 20 juta, tetapi ada resikonya. Ketika terjadi penyesuaian-penyesuaian, itu pasti kalau tidak tour dan travelnya tidak mampu untuk mengcover biaya-biaya itu, dia akan dikembalikan lagi kepada jamaah untuk minta tambahan. Jadi kan kalau sudah akad di awal, Bapak Ibu harga sekian, tiba-tiba Bapak Ibu mohon maaf ada tambahan biaya ini, Bapak harus bayar 3 juta lagi. Kan rasanya tidak elok hal seperti itu. Nah, bagaimana perencanaan kita itu harus matang sehingga apa yang kita berikan kepada jamaah itu sudah betul-betul 11 juta, 13 juta setengah. Karena itu semua orang itu bisa ngitung harga tiket berapa, harga visa berapa, harga hotel berapa. Kalau ada jualan di luar harga komponen itu, tentu ini ada yang di luar rel atau yang di luar yang semestinya gitu. Nah itu yang mesti harus kita cermat dan kita cerdas untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu. Karena pada awalnya sebenarnya mereka itu menjual murah itu dengan batasan kuota tertentu, tetapi mereka tidak mampu mengendalikan batasan-batasan yang sebenarnya mereka tetapkan sendiri. Karena sudah begitu masifnya penjualan, mereka terima terus karena dia berharap dengan dana yang masuk, dia akan menggunakan dana itu untuk memberangkatkan jamaah-jamaah yang sebelumnya sudah terdaftar, dan seperti itu akhirnya ya udah skema Ponzi ya kalau orang-orang mengatakan seperti itu, dan itu pada waktunya akan meledak dan jadi persoalan yang gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang jualan di bawah yang semestinya, kalau sekarang referensi harga kita itu di atas 20 juta. Sebenarnya 20 juta itu pun minim. Di atas itu kita pahamkan masyarakat bagaimana, kenapa kita bayar angka katakanlah 25 juta atau 23 juta, apa yang mereka dapatkan. Tentu kita akan fair, akan memberikan apa yang menjadi fasilitas buat mereka. Kalau mereka misalnya, tolong hitungkan umroh saya, yang penting paling murah, yang penting masih bisa ditempuh dengan jalan kaki, kita pun bisa berhitung dengan angka-angka yang murah, yang aman, yang bisa mereka nikmatin. Yang penting jangan, kalau di umroh ini jangan terlalu terlalu tergiur dengan harga. Tetapi kita lihat dulu fasilitas. Kalau misalnya dia jualan di bawah 20, memberikan fasilitas misalnya bintang 5, pesawatnya direct apa segala macam, nah itu udah pasti itu tidak akan mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi perencanaannya. Kalaupun misalnya mereka ngeberangkatkan, pasti akan ada perubahan di sektor pesawatnya, kemudian fasilitas hotelnya juga akan tidak sesuai, yang ujung-ujungnya jamaah akan marah, mereka akan komplain. Tentu kita sebagai penyelenggara akan menjadi beban moral. Terutama itu sangat banyak terjadi di teman-teman agent yang ada di bawah yang langsung bersentuhan dengan jamaah. Saya tahu problematika begitu banyak yang mereka hadapin karena yaitu karena persaingannya sangat ketat, kemudian mereka hanya mengandalkan harga murah untuk bisa mendatangkan begitu banyak jamaah yang pada akhirnya mereka kolaps. Banyak travel agent yang akhirnya tidak mampu survive karena mengalami hal-hal yang mismanagement. Ya, Pak Tisar, Mas Tisar. Ya. Siapa lagi? Mungkin satu orang lagi yang mau bertanya, satu orang. Enggak.
Ya, perlu diketahui aja teman-teman, first travel dulu. Di zona yang aman, yang nyaman. Di zona aman dan nyaman aja, kadang-kadang kita kebentur dengan persoalan-persoalan yang kita. Tapi teruslah maju dan jangan gentar, jangan pesimis. Ya sekali lagi, kalau kita mau naik kelas, pasti kita akan diuji dengan soal-soal yang sulit. Tapi kalau kita mampu menjawab soal-soal itu, insya Allah kita akan lulus. Kalau kita nggak pernah diuji, jangan-jangan kita nggak pernah sekolah, nggak pernah naik kelas. Itu aja. Mau tanya, Mas. Silakan, Mas Isa. Kalau misalnya kita mau bermitra, kemudian untuk mencari jamaah, promosi jamaahnya itu biasanya seperti apa gitu yang sudah-sudah? Kalau mau bermitra, tentu kita, kalau misalnya menjadi cabang resmi, tentu kantor kita ini yang memang memenuhi persyaratan untuk buka kantor di daerah masing-masing ya. Karena kan sistem antara misalnya Jakarta dengan katakanlah di Solo atau katakanlah di Bengkulu itu berbeda-beda gitu ya, atau di Palembang lah yang saya tahu gitu kan. Kalau di Jakarta kantor itu harus sesuai dengan zonasinya atau zona umum lah yang memang peruntukannya untuk kantor. Tetapi ada juga di daerah-daerah yang misalnya rumah itu secara perizinan masih bisa dikeluarkan untuk izin usaha. Nah itu boleh-boleh saja gitu. Yang penting ada tempat yang memang bisa untuk melakukan proses perizinan. Kemudian kalau misalnya menjadi cabang itu nanti akan diuruskan sampai keluar SK dari Kanwil Kementerian Agama wilayah. Katakanlah misalnya cabang di daerah Demak, berarti nanti akan keluar SK dari Kemenak Jawa Tengah. Nanti kalau sudah mendapatkan SK, mereka kan akan survei, mereka akan lihat kantornya, melihat apa yang dilakukan di daerahnya gitu kan. Kalau sudah keluar SK itu dia posisinya akan sama dengan pusat. Artinya dia bisa menjual program yang sesuai dengan masyarakat setempat gitu. Tinggal kita obrolin aja mau umumnya paket di daerah tertentu itu seperti apa, kita buatkan paketnya dan kita akan support dari sisi produknya, tinggal jualan aja. Tentu kita juga akan memikirkan apa istilahnya profitnya itu seperti apa atau bentuk kerjasamanya seperti apa, ya tinggal dibicarakan aja. Ini masalah yang kompromis lah, bisa dibicarakan. Ya, Mas Tisa. Ada lagi yang mau bertanya? Ini udah mau maghrib. Mungkin cukup sekian acara sharing session di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.